Selamat datang kembali di Insight Pasar Keuangan untuk para pedagang. Saya Sophia, tuan rumah Anda, dan hari ini kita akan membahas topik yang sedang menjadi perbincangan hangat di dunia investasi dan imigrasi, peluang emas, membandingkan kartu emas yang diusulkan Presiden Trump dengan visa emas dan kewarganegaraan melalui program investasi lainnya. Dalam ekonomi global yang saling terhubung, individu dengan kekayaan bersih tinggi terus mencari jalur untuk mendapatkan tempat tinggal atau kewarganegaraan di negara-negara yang tidak hanya menawarkan stabilitas ekonomi tetapi juga keuntungan strategis. Peluang ini memberikan peningkatan mobilitas global, keamanan finansial, dan akses ke berbagai pasar. Baru-baru ini, lanskap imigrasi berbasis investasi telah dihebohkan oleh pengumuman Presiden Donald Trump tentang program visa kartu emas. Jadi, apa sebenarnya kartu emas ini? Diumumkan pada tanggal 25 Februari 2025, Presiden Trump mengusulkan program visa baru yang ditujukan untuk menarik investor asing yang kaya. Prakarsa ini, yang dijuluki kartu emas, menawarkan status penduduk tetap yang sah, pada dasarnya kartu hijau, dengan jalur menuju kewarganegaraan AS dengan imbalan pembayaran $5 juta langsung ke pemerintah AS. Program ini dimaksudkan untuk menggantikan program investor imigran EB-5 yang sudah ada, yang telah berlaku sejak 1990. Program EB-5 memungkinkan investor asing menjadi penduduk tetap dengan menginvestasikan minimal $1 juta di bisnis AS, atau $500.000 di area ketenagakerjaan yang ditargetkan, dengan syarat investasi tersebut menciptakan atau mempertahankan setidaknya 10 pekerjaan penuh waktu bagi pekerja AS. Namun, program EB-5 telah menghadapi kritik selama bertahun-tahun karena kerumitannya, waktu pemrosesan yang lama, dan kasus penipuan. Sebaliknya, program kartu emas yang diusulkan menyederhanakan proses dengan mensyaratkan pembayaran langsung sebesar $5 juta tanpa perlu menunjukkan adanya penciptaan lapangan kerja. Presiden Trump telah menggembar-gemborkan kartu emas sebagai sarana untuk mengurangi utang nasional secara signifikan dengan menyatakan bahwa jika cukup banyak individu kaya yang berpartisipasi, hal itu dapat secara substansial meningkatkan pendapatan federal. Ia juga mencatat bahwa pemegang kartu emas tidak akan dikenai pajak atas pendapatan yang diperoleh di luar Amerika Serikat, meskipun mereka akan dikenakan pajak penuh atas pendapatan yang bersumber dari AS. Usulan ini telah memicu berbagai reaksi. Para pendukung berpendapat bahwa hal itu dapat menarik individu dengan kekayaan bersih tinggi, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menyederhanakan proses imigrasi bagi investor. Namun, para kritikus mempertanyakan etika penjualan kewarganegaraan secara efektif dan menyatakan kekhawatiran tentang implikasi keamanan nasional. Selain itu, para ahli hukum memperdebatkan apakah Presiden memiliki kewenangan untuk secara sepihak mengganti program EB-5 tanpa persetujuan Kongres. Sekarang, mari kita perluas perspektif kita dan bandingkan kartu emas AS yang diusulkan dengan program Golden Visa dan kewarganegaraan melalui investasi (CBI) terkemuka lainnya di seluruh dunia. Di Eropa, beberapa negara telah menyelenggarakan program Golden Visa yang sukses. Portugal, misalnya, menawarkan status penduduk tetap bagi investor yang menghabiskan setidaknya €500.000 untuk properti atau €350.000 untuk properti berusia lebih dari 30 tahun atau di area regenerasi perkotaan. Program ini memberikan hak tinggal tetap dan perjalanan bebas visa di dalam wilayah Schengen, dengan kemungkinan memperoleh kewarganegaraan setelah 5 tahun, asalkan persyaratan tertentu terpenuhi. Program visa emas Spanyol mensyaratkan investasi minimum €500.000 dalam properti. Program ini menyediakan status penduduk tetap dan akses ke zona Schengen dengan opsi untuk mengajukan kewarganegaraan setelah 10 tahun. Tidak seperti Portugal, Spanyol mensyaratkan kehadiran fisik yang lebih lama untuk memenuhi syarat kewarganegaraan. Yunani menawarkan salah satu program visa emas yang lebih terjangkau, yang memberikan status penduduk tetap bagi mereka yang berinvestasi setidaknya €250.000 dalam properti. Visa ini menyediakan akses ke wilayah Schengen dan dapat mengarah pada kewarganegaraan setelah 7 tahun bermukim. Di luar Eropa, Uni Emirat Arab telah memperkenalkan program residensi jangka panjang
yang sering disebut sebagai Golden Visa, yang menyasar investor, wirausahawan, dan talenta khusus. Bagi investor, diperlukan investasi minimum sebesar AED 10 juta, sekitar 2,7 juta dolar dalam investasi publik. Program ini menawarkan visa residensi 10 tahun yang dapat diperbarui, tetapi saat ini tidak menyediakan jalur langsung menuju kewarganegaraan. Dalam ranah program kewarganegaraan melalui investasi, beberapa negara Karibia menonjol. St. Kitts dan Nevis, misalnya, menawarkan kewarganegaraan kepada investor yang menyumbang 150 ribu dolar untuk dana pertumbuhan berkelanjutan atau berinvestasi 400 ribu dolar dalam real estate. Kewarganegaraan ini menyediakan akses bebas visa atau visa saat kedatangan ke lebih dari 150 negara. Demikian pula, program Dominica memberikan kewarganegaraan kepada mereka yang menyumbangkan 100 ribu dolar kepada dana diversifikasi ekonomi atau menginvestasikan 200 ribu dolar dalam bentuk real estate. Warga negara Dominika menikmati akses bebas visa ke lebih dari 140 negara. Malta menawarkan program yang lebih mahal tetapi sangat diminati, yang mensyaratkan kontribusi sebesar 750 ribu euro untuk dana pembangunan nasional, pembelian properti senilai 700 ribu euro atau sewa tahunan sebesar 16 ribu euro, dan sumbangan sebesar 10 ribu euro kepada LSM lokal. Pelamar dapat mengajukan kewarganegaraan setelah 1 atau 3 tahun tinggal di sana, tergantung pada jumlah kontribusi. Kewarganegaraan Malta memberikan akses ke Uni Eropa dan perjalanan bebas visa ke lebih dari 180 negara. Jika dibandingkan dengan program-program ini, kartu emas AS yang diusulkan memiliki ambang batas keuangan tertinggi dengan banderol harga 5 juta dolar. Namun, program ini menawarkan keuntungan signifikan berupa status kependudukan di AS dan jalur menuju kewarganegaraan di negara dengan ekonomi yang kuat dan pengaruh global. Kurangnya persyaratan di luar kontribusi finansial menyederhanakan proses tetapi menimbulkan pertanyaan tentang aksesibilitas dan kesetaraan. Program Golden Visa Eropa umumnya memiliki persyaratan investasi yang lebih rendah dan menawarkan status kependudukan dengan potensi kewarganegaraan. Program ini menyediakan akses ke wilayah Schengen yang memungkinkan perjalanan bebas visa ke sebagian besar wilayah Eropa. Namun, program ini seringkali memerlukan kehadiran fisik dan memiliki jangka waktu yang lebih lama untuk menjadi warga negara. Program CBI Karibia termasuk yang paling hemat biaya, menawarkan rute cepat menuju kewarganegaraan dengan ambang batas investasi yang relatif rendah. Program ini menyediakan berbagai pilihan perjalanan bebas visa tetapi mungkin tidak menawarkan peluang ekonomi atau mobilitas global yang sama seperti kewarganegaraan AS atau UE. Sebagai kesimpulan, kartu emas AS yang diusulkan merupakan perubahan besar dalam kebijakan imigrasi berbasis investasi yang bertujuan untuk menarik modal asing yang besar dengan menawarkan jalur yang efisien menuju status kependudukan dan kewarganegaraan. Keberhasilannya akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk tantangan hukum, pertimbangan etika, dan penerimaan di antara komunitas investor global. Seperti biasa, individu yang mempertimbangkan program semacam itu harus melakukan uji tuntas yang menyeluruh, berkonsultasi dengan penasihat hukum dan keuangan, dan mempertimbangkan dengan cermat manfaat dan kewajiban yang terkait dengan setiap opsi. Untuk wawasan pasar lebih lanjut, kunjungi crystalballmarkets.com. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam penjelajahan peluang imigrasi investasi global ini. Nantikan wawasan lebih lanjut di Insight Pasar Keuangan untuk para pedagang. Sampai jumpa lagi, saya Sophia. Semoga Anda berinvestasi dengan informasi yang lengkap dan menguntungkan.